Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan ada dua nikmat yang sering kali kita lupakan dan kita abaikan. Ada yang tahu dua nikmat tersebut? Ada lagi? Masih sama. Nikmat hidup termasuk. Tapi dikatakan oleh hadis ini, dua nikmat yang sering kali kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kenapa begitu penting? Dikarenakan di saat kita sudah sakit, barulah kita merasakan begitu pentingnya kesehatan. Dengan kesehatan itu, kita juga bisa melakukan seluruh aktivitas kita, baik beribadah, sekolah, membantu kedua orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nikmat kesempatan atau waktu luang. Seringkali kita melalaikan waktu. Yang kita sudah ketahui, kita mempunyai waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Namun tidak semuanya bisa memanfaatkan waktu tersebut. Ada yang berlalu begitu saja, ada yang memanfaatkannya. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memanfaatkan waktu luang kita untuk duduk di majelis ilmu, di mana guru kita pernah menyampaikan di tempat ini, seseorang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, mungkin 100 rakaat saja kita nggak kuat ya. Seperti itu. Dikatakan juga di suatu hadis, barang siapa menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Loh, kok bisa hanya duduk di majelis ilmu kita bisa dapatkan surga? Contoh seperti ini teman-teman. Kita logikakan di saat kita duduk di majelis ilmu, kita bisa mengetahui hak dan yang batil, halal dan haram, wajib atau sunnah, hukum-hukum Islam yang kita tidak ketahui, lebih kita perdalam lagi. Seperti itu. Jadi seorang muslim harus bisa mengupdate ilmunya. Jika aplikasi saja diupdate, masa ilmu kita tidak update. Seperti itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini seringkali dikumandangkan oleh khatib Jumat. Jika ada suatu ayat yang sering kali dikumandangkan di setiap pekannya, di setiap minggunya, berarti konteks ayat tersebut sangat penting, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ayatnya berlanjut, illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali menjadi seorang muslim. Muslim di sini adalah muslim terbaik, teman-teman. Maka dari itu, mumpung kita masih muda, jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Definisi takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang sering kali lumrah di negeri kita dengan sebutan Islam KTP. Mengaku muslim namun tidak menjalankan perintah-perintah Allah, khususnya sholat 5 waktu, sering kali diabaikan. Dan ayatnya berlanjut,
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kalian mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang biasa, presiden, ustaz, siapa yang bicara di depan? Semua akan mati teman-teman ya. Tapi yang paling penting adalah bekal apa yang kita siapkan untuk kematian tersebut. Seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, teman-teman. Sahabat Ansar pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, mukmin yang paling baik akhlaknya, yang tidak menyakiti saudaranya, baik dengan tutur kata, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya. Dan sahabat Ansar bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah tidak menjawab menjadi dokter, profesor, tidak. Tapi Rasulullah justru menjawab, muslim yang paling cerdas adalah seorang yang senantiasa mengingat kematian, teman-teman. Itulah muslim yang paling cerdas, mukmin yang paling cerdas. Karena masalah kematian ini sering kali kita lalaikan. Sering kali di saat kita berkumpul seperti ini, mungkin ada rekan kita yang siang harinya tertawa yang terbahak-bahak, 2-3 hari kemudian atau mungkin seminggu sesudahnya kita mendengar kabar kematiannya. Oleh karena itu, mari kita siapkan bekal-bekal untuk kembali kepada Allah. Seperti itu. Baik, kajian malam hari ini temanya adalah Muslim anti syariat. Apa sih itu syariat? Syariat adalah sebuah SOP, standar operasional prosedur, yang dimana di saat teman-teman bekerja atau bersekolah tentu mempunyai aturan. Contohnya seperti ini. Mas Gibran, tolong besok masuk sekolah jam 7 pagi. Jika telat tentu pasti ada sanksi dan hukumannya. Yang kedua, di saat orang bekerja, Mas Oki, nggak tolong besok kerja jam 7 pagi Mas ya. Ternyata Mas Oki datang jam 8. Akhirnya dikasih peringatan SP1. Begitu pun juga dengan Allah. Allah mengingatkan kita, diberi gempa bumi, diberi tsunami, dan kita mau sadar. Seperti itu. Kembali dengan syariat, saya sudah menyiapkan di sini contoh syariat yang sering kali dilanggar oleh kebanyakan seorang muslim. Kita beragama Islam, namun justru mengingkari ajaran-ajaran Islam tersebut, seperti meninggalkan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah sholat, yang paling sering ditinggalkan. Di mana Allah sampaikan di surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar. Di ayat 43-nya berlanjut, qalu lam naku minal musallin, ya artinya mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sudah nggak sholat, sudah dipastikan bisa masuk ke neraka, seperti itu. Hanya saja Allah tetap buka pintu taubat untuk bergegas kembali ke jalan yang benar. Saya mempunyai sebuah ilustrasi mengapa sholat itu begitu penting, teman-teman. Saya izin berdiri boleh ya? Bismillah. Ini teman-teman. Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman 6. Rukun Islam? Oke. Rukun Islam. Yang pertama ada apa? Syahadat. Kedua? Ketiga? 4? 5? Ya, kita ilustrasikan satu persatu ya. Yang pertama nih haji, rukun yang kelima. Di saat kita nih haji dan tidak mampu, tetap dianggap Islam bukan? Tetap nggak? Tetap ya, karena mungkin saja dia tidak mampu, kan seperti itu.
berarti rukun yang kelima sudah gugur, namun tetap Islam. Yang keempat adalah zakat. Zakat atau zakat ya? Ya, zakat. Di saat kita tidak berzakat, tetap Islam nggak? Tetap kan? Dikarenakan bisa jadi kita justru penerima zakatnya, benar nggak? Benar ya? Berarti rukun Islam yang keempat sudah selesai. Yang ketiga apa tadi? Puasa. Di saat puasa bisa jadi juga orang itu tidak mengerjakannya, mungkin berhalangan, uzur, sakit dan lain-lain. Tetap Islam nggak? Tetap Islam ya, karena bisa menggantikan puasa tersebut di hari yang lain. Coba kalau sholat, ini tadi ada 3 ya, kayak haji, zakat, lagi itu puasa. Tapi coba sholat, kita sholat melepaskan sholat, apa yang terjadi dalam botol itu? Jatuh. Di saat kita dengan sholat, artinya kita sudah merobohkan agama. Jadi kita sudah merobohkan agama. Seperti masjid ini, di saat ada bangunan yang masjidnya besar, tapi tiangnya nggak ada. Kira-kira tetap bisa berdiri atau hancur atau jatuh? Hancur ya, seperti itu teman-teman. Jadi di saat sholat seperti itu. Bahkan di saat kita berperang pun, kalau orang kena tangan dan kakinya terputus, masih bisa hidup? Andaikan sholat itu seperti kepala kena tebas, masih hidup atau enggak? Mati langsung, seperti itu. Jadi sholat sangatlah penting teman-teman, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, ini yang paling sangat lumrah lagi, yaitu tentang pacaran. Ini aturan Islam yang paling sangat sering saya lihat. Pacaran. Allah sampaikan di surat Al-Isra ayat 32, wala taqumul zina innahu kana hisa wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi pacaran. Itu tuh. Pacaran itu mendekati itu menjauhi. Mendekati itu menjauhi. Mendekati. Berarti kalau mendekati tahap-tahapannya berarti harus ditinggalkan ya. Iya. Saya ada lagi cerita tentang pacaran ini. Boleh ceritakan nih? Boleh ya? Iya. Di zaman Bani Israel ada orang alim. Dia bisa disampaikan seperti tokoh masyarakat, public figure, pokoknya orang paling penting lah di tempatnya dia bertinggal. Gitu. Oleh kesempatan harinya datanglah 3 pemuda dan 1 gadis wanita. Mereka ini bersaudara, namun yatim piatu. Seperti itu. Jadi 3 pemuda ini datang kepada Syekh, namanya Syekh Barsisa. Oke. 3 pemuda ini datang kepada Syekh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kami ingin bantuan Syekh. Bantuan apa anak muda? Kami ingin pergi jihad. Dan ternyata dia punya adik dan harus dititipkan kepada Syekh ini karena tidak mempunyai kedua orang tua. Kenapa kok bisa dititipkan kepada Syekhnya? Dikarenakan beliau adalah orang paling amanah, orang paling alim di negeri tersebut, di wilayah tersebut. Tidak ada orang yang dipercayakan selain Syekh Barsisa tersebut. Sehingga 3 pemuda ini harus menitipkan adiknya ke sana. Namanya seorang Syekh, dia takut timbul fitnah karena ada gadis yang harus dititipkan di rumahnya. Karena di pojokan, pohon Syekh, kita akan pergi berjihad. Tidak ada orang yang kami percaya selain Anda. Karena sudah di pojokan, Syekhnya menjawab, baiklah, kami akan turuti kemauan Anda. Seperti itu. Tapi dengan satu syarat. Tolong buatkan satu rumah di sebelah rumah saya untuk adiknya 3 pemuda ini, si gadis tadi. Maksudnya katanya ya? Seperti itu. Nah, di keesokan harinya sudah dititip, 3 pemuda itu pergilah untuk berperang. 3 pemuda ini pergi untuk berperang. Hari demi hari setan membisiki Syekh tersebut. Hari pertama, hari kedua aman begitu saja.
Syekhnya memberikan kode di saat diketok pintunya dan ditaruhkan sebuah makanan di meja rumah si gadis. Keluarlah gadis tersebut. Itu hari pertama dan hari kedua. Keesokan harinya setan berbisik lagi. Wahai Syekh, masa cuman ngasih ketok pintu, ngasih makanan di meja, lalu kau pergi begitu saja? Tidak, seperti tidak ada adabnya, Syekh. Setan berbisik seperti pada saya. Cobalah engkau setelah mengetok pintu, memberikan makanan, tunggu dia keluar dulu. Adabnya kan bagus seperti itu. Jadi nggak seperti maling. Itu hari ketiga dan keempat. Hari kelima dan keenam, setan berbisik lagi. Wahai Syekh, alangkah baiknya jika engkau setelah mengetok pintu dan memberikan makanan, masuklah ke dalam rumahnya. Masuklah ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena di saat engkau berbicara di depan pintu, itu akan menjadi fitnah untuk masyarakat sekitar. Karena berdua saja kan, lebih masuk ke rumah, ke dalam rumah, biar gak ketahuan, gak ada yang lihat istilahnya, tapi gak ada interaksi apa-apa. Hari selanjutnya, setan berbisik lagi. Wahai Syekh, engkau telah diberikan amanah. Masuklah ke dalam rumah dan berbicara sedikit dengannya. Barangkali dia membutuhkanmu, entah itu obat, dia sakit, mungkin kan? Akhirnya berbicara, sudah open mind nih, sudah terbuka sama si gadis tersebut. Dan di hari terakhir, di puncak hari terakhir, setan tersebut dibisikkan kembali oleh setan, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ingat, dari awalnya tadi hanya mengetok pintu dan menaruh makanan, sampai di depan pintu tidak ada interaksi apapun, hingga masuk ke dalam rumah. Berarti masuk ke dalam rumah itu saja sudah sedikit lancang, seperti itu. Apalagi seorang alim. Tapi namanya setan, dia ingin menguji. Akhirnya masuk ke dalam rumah, sampai akhir di puncaknya sudah berinteraksi, ngobrol, sudah terbuka. Akhirnya hanya karena berdua, makanya jangan pernah berdua, karena yang ketiganya itu adalah setan. Jadi akhirnya dilakukanlah perzinahan tersebut. Seperti itu. Dan singkat cerita, ternyata si gadis tersebut kembur. Si gadis tersebut hamil di luar nikah. Bingung nih, saya bingung nih. Apa yang harus saya lakukan? Setan datang lagi dong buat berbisik. Namanya orang berbuat dosa itu setan paling senang. Gimana caranya biar setan biar orang yang melakukan dosa itu melakukan dosa lagi? Itu keinginan setan seperti itu. Akhirnya berkecamuk nih pikiran saya nih. Duh, dia sudah hamil luar nikah nih. Sudah melakukan zina ini gimana ya? Akhirnya bingung. Akhirnya setan berbisik, bunuh saja saya. Untuk menghilangkan jejak tersebut, bunuh saja gadis tersebut. Akhirnya dibunuhlah gadis tersebut. Keesokan harinya, 3 pemuda kakak-kakaknya itu datanglah kepada saya. Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah kami sudah kembali dari medan perang. Mana adik kami? Kami sudah rindu dengannya. Mohon maaf anak muda, adikmu sakit, lalu ia wafat. Seperti itu. Banyak alasan seperti itu. Jika seperti itu, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Kami ingin mendatanginya. Ditunjukilah rumahnya, ternyata dikubur di belakang rumah Syekh tersebut. Singkat cerita, pulanglah 3 pemuda tersebut dan bermimpi yang sama. Mimpinya adalah adiknya dizinahi dan dibunuh dengan keadaan hamil. Datanglah kepada Syekh tersebut. Wahai Syekh, kami bermimpi seperti ini. Mohon tolong dijelaskan, apakah benar adik kami meninggal karena sakit? Karena sudah dipojokkan, akhirnya Syekh tersebut jujur bahwa ia telah melakukan zina dan sudah membunuh gadis tersebut. Inilah kenapa lumrah di negeri kita nyawa dibalas dengan nyawa. Akhirnya Syekh tersebut harus dibunuh juga. Jadi adil kan? Adiknya dibunuh, Syekh tersebut harus juga dibunuh. Hikmah yang kita harus pelajari di sini adalah Syekh tersebut orang alim,
tapi ternyata ujung kehidupannya dia sudah melakukan zina. Yang kedua, membunuh hanya karena sebuah pendekatan. Berarti kalau kita ilustrasikan tadi di ayat ini, Allah bilang jangan dekati zina. Karena kalau sudah mendekati saja tidak boleh, apalagi berpacaran. Karena berpacaran itu semuanya akan gimana ya? Semuanya akan ikut gitu semuanya. Baik, nggak mungkin yang kita ketemu langsung yuk zina yuk, kan nggak mungkin kan gitu ya? Nggak mungkin kan? Jadi ada tahapan-tahapannya teman-teman. Pertama, tatapan dulu. Wih, cantik banget. Apa namanya istri kok dia ikut? Tatapan dulu. Habis tatapan apa? Senyuman. Habis tatapan, senyuman. Habis itu say hello. Hai. Boleh kita WA-nya nggak? Gitu. Kebiasaan kayak gitu ya. Nah, iya gitu. Jadi setan mempunyai strategi juga teman-teman. Jadi orang melakukan perzinahan itu pertama adalah jangan mendekati tahapan-tahapannya. Yang terus berdua, interaksi yang berlebihan itu bahaya juga. Berlebihan. Makanya untuk akhwatnya kalau misalkan ada teman-teman yang modus-modus, lebih aja ya, diblokir atau gimana gitu. Oke, lanjut ya. Pacaran sudah. Syariat yang sering kali dilanggar yang ketiga adalah tentang aurat teman-teman. Tentang aurat. Aurat wanita batasnya dari mana sampai mana? Mbak, mungkin ada yang tahu? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kaki termasuk aurat nggak? Berarti harus tutup pakai kaos kaki seperti itu. Pelan-pelan. Kita hijrah pasti ada ujiannya seperti itu. Pelan-pelan. Berproses. Kalau aurat laki-laki dari mana teman-teman? Pusat sampai lutut. Kalau kita mengakui diri kita sudah hijrah, seharusnya di saat kita bermain badminton, futsal, harusnya kita berpakaian panjang, pakai stocking, pakai training gitu. Jangan pakai celana pendek. Gitu. Kemarin sempat disinggung di grup, ada yang bilang untuk kerudung wanita itu leher. Padahal perintah yang Allah sampaikan justru harus sampai dada. Jadi direvisi kembali seperti itu, diperbaiki. Tapi nggak apa sudah menutupi, cuman diperbaiki lagi. Seperti itu. Oke. Yang keempat, syariat yang sering kali dilanggar adalah khamr, miras atau minuman keras. Di mana di Indonesia, khususnya di Bali, ini sering banget, bahkan sangat mudah untuk didapatkan. Begitu. Saya ada cerita lagi nih, boleh cerita nggak? Ceritanya tentang khamr ini juga. Hampir sama kayak cerita yang tadi, cuman ini menyangkut dengan minuman keras. Oke, ada di suatu kampung, ada seorang alim juga bertemu dengan saya sampaikan namanya si Fulan saja ya. Bertemu dengan si Fulan ini, yang dimana ibadah si Fulan ini mengalahkan orang alim tersebut. Padahal orang alim ini di desanya tidak ada yang mengalahkan ibadahnya. Tapi saya anggap kalau di saat zaman sekarang itu saya atau Habib ya, orangnya lebih alim seperti itu. Akhirnya orang alim ini iri dan ingin mengetahui apa sih ramuan atau doping yang dipakai oleh si Fulan ini. Kok bisa mengalahkan ibadah saya? Padahal di kampungnya selama ini nggak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Disampaikanlah, berinteraksilah mereka. Si Fulan bilang begini, apa yang kau lakukan? Kata si alim, apa yang kau lakukan? Kok bisa ibadahnya seperti ini? Singkat cerita, si Fulan mengatakan, perbanyaklah melakukan dosa.
Logikanya kan kalau orang punya dosa banyak pasti taubatnya itu, ibadahnya juga kencang. Masuk akal kan ya? Jadi ditanyain, kok bisa ibadahmu seperti ini? Saya banyak dosa. Kata si fulan ini, saya banyak dosa. Memangnya dosa apa yang kau lakukan? Kata si alim ini, dosa apa yang kau lakukan? Kok bisa sampai sekian ini ibadahnya? Akhirnya singkat cerita disampaikanlah dosa-dosanya. Dosa yang lakukan adalah berzina. Mohon maaf, kalau itu saya tidak bisa melakukannya. Maklum, seorang alim. Mungkin ada lagi selain itu. Ditanyakan, Bella, jika seperti itu, coba engkau untuk membunuh. Nauzubillah, lebih tidak bisa lagi sama melakukan itu. Kata si alim tersebut, baiklah, ini yang paling ringan, yaitu meminum khamr. Di mana saya harus mendapatkan barang tersebut? Kata si alim ini, pergilah engkau ke sebuah desa di paling pojok, di situ menjual minuman khamr, minuman keras. Singkat cerita, si alim tersebut pergilah ke sana untuk membeli khamr. Setelah sedang minumnya, ternyata yang menjual khamr tersebut adalah gadis yang sangat cantik. Sangat cantik, sehingga alim tersebut karena sudah minum tadi sebelumnya, dia sudah mabuk. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan, yaitu berzina dengan si gadis yang menjual miras tersebut. Berarti dua-dua dosa yang dilakukan, khamr dan zina. Ternyata singkat cerita, suami si gadis tersebut datang mempergoki si alim tersebut yang melakukan perzinahan tersebut. Karena sudah kepergok, malu dong alimnya. Karena sudah kepergok, lantas langsung dibunuh suami si gadis ini. Berapa dosa sudah dilakukan? 3 apa aja? Minum khamr, berzina, membunuh. Hanya karena minuman keras. Segitu begitunya dampaknya dengan minuman keras ini, teman-teman. Karena di saat kita sudah hilang akal, itu apa saja kita lakukan, kan seperti itu. Apa saja kita lakukan, nggak bisa mengontrol diri seperti itu. Akhirnya di ujung hayatnya si alim tersebut mati suul khotimah juga, mati yang buruk karena sudah melakukan 3 dosa tersebut. Oke, yang terakhir, syariat yang sering kali dilanggar oleh seorang muslim adalah riba. Riba atau bunga. Ada yang pernah kerja di bank di sini? Ada yang pernah kerja di bank? Pernah? Mas Abi pernah? Ya udah. Riba atau bunga. Saya ilustrasikan riba seperti ini. Misalkan saya minjem uang nih ke Mas Irfan 1 juta. Saya minjem uang ke Mas Irfan 1 juta. Di akad awalnya, pembahasan akad awalnya, sharing-sharingnya gitu, itu minjemnya 1 juta. Ternyata Mas Irfan menyampaikan seperti ini, Mas, kalau Mas lebih dari 1 bulan, bayarnya lebih Mas, jadi 1,5. Jika lebih dari 1 bulan. Dan saya mengiyakan, oke Mas, saya sanggup. Di saat seperti itu sudah transaksi riba, karena sudah mengiyakan. Jadi akadnya di awal. Saya pahami ya? Akadnya di awal. Contoh yang kedua, Mas Irfan, saya minjem uang 1 juta. Jika sudah 1 bulan atau lebih, Mas Irfan nggak menyampaikan apa-apa, jadi ngasih aja, ya udah. Nantinya waktu saya bayar, saya melebihi pembayaran tersebut dengan tanda terima kasih. Loh, ini uang apa Mas? Kata Mas Irfan, yang 100.000 nih. Nggak apa-apa Mas, ambil aja, ini uang tanda terima kasih. Karena di awal nggak ada akad mengatakan, Mas kalau lebih tolong bayarnya segini, kalau telat tolong bayarnya lebih segini. Karena nggak ada itu, maka uang tanda terima kasih itu boleh.
walaupun lebih dari pinjaman pokoknya yang tadi 1 juta itu. Jadi uang 100.000 yang tadi saya kasih Mas Ridwan itu jatuhnya boleh-boleh saja seperti itu. Kenapa diangkat? Yang paling penting orang menikah saja teman-teman itu harus pakai akad. Hanya sebuah lisan, hanya sebuah kalimat, seperti itu. Jadi kalau sudah sebuah kalimat saja bisa menentukan sebuah akad, apalagi di transaksi riba ini juga. Di transaksi minjam meminjam seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tidak